Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pada saat ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan kita melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan kita. Dan pada malam hari ini saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Suleman Alolinggi. Saya akan menyapa Bapak Pendeta. Selamat malam Bapak. Iya. Selamat malam juga. Apa kabar Pak Pendeta? Kabar baik. Iya, luar biasa. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan hambanya hingga pada saat ini boleh bersama-sama dengan kita dalam persekutuan saat ini. Juga di sudut sana ada kedua saudara kekasih kita yang cantik-cantik yang akan melayani kita dalam puji-pujian, Angel dan juga Indah. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sudah ada 46 orang yang bergabung dalam ibadah live kita. Bagi saudara-saudara terkasih yang baru pertama kali ikut dalam ibadah live ini, kami mengucapkan selamat bergabung dan mari senantiasa setia bersekutu melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mendengarkan satu pujian, Kau Mengasihiku. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 41 sampai 48. Injil Matius pasal 5 ayat 41 sampai 48. Ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang tercatat dalam Injil Matius pasal 5 sampai 7, dan lebih khusus bagian dari perikop yang berjudul Yesus dan Hukum Taurat. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, Bapa yang maha baik dan setia, kami bersyukur atas hidup yang Engkau beri, hidup yang Engkau selamatkan dan terus Engkau pelihara dengan kasih sayang yang kekal. Ada sukacita, gembira, bersyukur malam hari ini kami boleh lagi bersekutu secara virtual, mengalami hadirat-Mu yang melampaui ruang dan waktu. Bersyukur untuk kesempatan berbagi dari firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami, supaya sungguh kami berbahagia menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengalami pertumbuhan di dalam mendengarkan firman-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 41 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya sungguh berbahagia mendengarkannya. Tidak ada yang sempurna dan tak seorang pun sempurna. Nobody is perfect. Tak tahu misa duka di Kuah Sundun.
Kita hanya mendengar atau bahkan mungkin pernah mencoba merasa sempurna itu ada dalam lagu. Kalau ada yang suka lagu Perfect dari Ed Sheeran ya, Darling You Look Perfect Tonight. Hanya ada dalam mimpi. Kalaupun kita mengatakannya biasanya itu hanya karena ada sukacita, ada kegembiraan yang sangat besar sampai kita seolah-olah merasa ada sesuatu yang sempurna. Malah yang biasa kita dengar itu orang mengatakan, wah sempurna sekali penderitaanku karena sangat menderita. Tidak ada yang sempurna dan tidak seorang pun sempurna. Lalu apa artinya Yesus mengatakan haruslah kamu sempurna? Kata harus ya, artinya tidak boleh tidak. Saudara dan saya sebagai murid Yesus tidak dikasih pilihan untuk mau sempurna atau tidak mau. Menjadi murid Yesus berarti harus sempurna. Sepertinya kita akan merasa Yesus memberikan perintah keharusan yang tidak mungkin. Apa artinya mengatakan haruslah kamu sempurna? Dan apalagi menunjuk kepada ajuan Bapa di sorga yang sempurna adanya, yang memang mutlak sempurna dan kesempurnaannya bersifat abadi. Sempurna, sebuah keharusan, sesuatu yang harus menjadi jati diri orang-orang Kristen. Apakah maksudnya? Saudara, kalau kita baca keseluruhan perikop mulai dari ayat 17, itu Yesus membicarakan banyak hal terkait dengan kebiasaan orang Yahudi yang boleh dikata sudah menjadi ukuran seorang sungguh-sungguh adalah Yahudi kalau dia melakukan penjabaran hukum Taurat yang seperti itu. Tapi untuk setiap poin selalu Yesus mengatakan itu yang kita belajar sebagai orang Yahudi. Tapi sekarang aku mengatakan sesuatu yang berbeda, yang jauh melampaui semua yang sudah biasa bagi orang Yahudi. Dan dalam konteks itulah kata haruslah kamu sempurna dinyatakan oleh Yesus. Pertama, Yesus tidak bermaksud menunjuk kepada suatu tingkat pencapaian atau tingkat keunggulan tertentu yang bisa dicapai oleh manusia, termasuk pengikutnya. Tapi ia berbicara tentang jenis keunggulan, suatu kualitas pembeda dari murid-murid Yesus dibanding dengan orang lain. Kata sempurna itu menunjuk pada poin ini. Bukan pada tingkat tertentu dari sesuatu yang saya bisa capai, tapi jenis keunggulan, kualitas yang menjadi pembeda antara pengikut Yesus, murid Yesus, kita orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Untuk setiap hal itu selalu dikatakan. Kalau biasanya kita dimintai tolong,
minta satu ya kasih satu. Tapi Yesus bilang, kalau dia minta satu, kalau boleh kasih dua, kalau itu mungkin bagimu. Jika ada orang yang membutuhkan engkau untuk menemani dia berjalan sejauh 1 mil, itu ayat 41 ya. Berjalanlah dengannya sejauh 2 mil. Saya ingat ayat ini dipakai oleh seseorang dalam mengembangkan kepemimpinan yang disebut kepemimpinan extra mile. Ekstra, selalu ada ekstra. Orang minta tolong 2, dikasih 4. Orang minta baju, jangan hanya kasih baju, tapi kasih juga jubah. Itu kualitas sempurna yang menjadi pembeda antara murid Yesus dengan orang lain. Kalau orang mengasihi sesamanya dalam arti temannya, orang sekelompok dengannya, itu biasa. Pemungut cukai yang pada masa Yesus itu salah satu kelompok yang dinilai jahat, tidak baik, berkelakuan buruk dalam masyarakat, bahkan melakukan bisa saja lebih daripada yang dilakukan orang-orang yang dianggap baik dalam masyarakat. Tapi mengasihi musuh, siapa bisa? Tapi Yesus mengatakan kualitas sempurna ada di situ. Kualitas sempurna dari seorang murid Yesus ada pada poin itu, bahwa dia seutuhnya melampaui semua yang biasa dalam masyarakat. Yang kedua, sempurna di sini menunjuk kepada ideal yang sedang kita tuju sebagai murid Yesus. Suatu ideal yang berimplikasi terhadap kehidupan di sini. Jadi siapapun yang berada dalam zona pemerintahan Allah, yang hidup sebagai murid Yesus, mereka sedang berjalan menuju kepada yang sempurna itu. Dan karena itu siapapun yang mau ke sana akan menikmati bagaimana ideal itu, impian dalam iman itu berimplikasi terhadap kehidupan di sini. Yang di sana itu melampaui segala-galanya. Maka di sini kita sudah harus terbiasa untuk melakukan, mengimplementasikan kesempurnaan yang sungguh-sungguh akan nyata sepenuhnya di sana nanti. Saudara dan saya, di sini tidak ada yang sempurna. Pada masa ini kita masih terus dalam perjalanan dan pertumbuhan menuju ke sana. Tapi kalau kita sungguh rindu oleh karena kita sedang bersama Yesus berjalan menuju ke sana, implikasinya jelas. Saya akan membiasakan diri mengimitasi kesempurnaan Bapa dalam hal kasih. Jadi kalau dibilang sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna, yang ditunjuk itu hanya mengenai hakikat mengasihi dari Allah. Hakikatnya ialah mengasihi. Kita biasa mendengar istilah unconditional love. Kasih yang tidak tergantung pada kondisi. Itulah kasih yang harus kita tiru.
itulah sifat Allah yang kita imitasi. Mengasihi tanpa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Jadi maksudnya itu kalau saya mengasihinya itu bersifat reguler, sudah menjadi sesuatu yang menetap pada diri saya. Bukan hari ini mengasihi dan besok setengah-setengah atau kemudian minggu depan melemah. Di setiap waktu, di setiap tempat, di rumah, di tempat kerja, dimanapun. Jadi kalau sudah menjadi kualitas diri kita yang namanya sempurna dalam kasih, maka di mana-mana itu menjadi semacam, ada istilah uniform, jadi menjadi suatu penanda yang tetap. Dengan siapapun saya hidup, dengan siapapun saya ketemu, dengan siapapun saya bekerja, sifat itu tidak berubah. Itu unconditional love. Tapi kalau ada orang yang multi wajah, sulit diketahui kualitas kasihnya. Oleh karena ia berubah wajah, tergantung dengan siapa ia bertemu, tergantung keadaan. Unconditional love bahkan tidak dipengaruhi oleh situasi yang sangat menyakitkan, seperti aniaya karena mengikuti Kristus, atau berbagai macam keadaan yang tidak kita harapkan. Itulah sempurna. Sempurna bukan sesuatu yang kita sudah capai di sini. Tapi sempurna adalah kualitas pembeda yang mengakar dalam kasih Allah, dan yang karenanya kita bisa mengimitasi atau meniru kualitas Allah itu, yaitu mengasihi tanpa tergantung kepada kondisi apapun. Saudaraku, temanya singkat. Sempurnalah. Ini kata yang tidak akan pernah berubah. Akan terus dikatakan sempurnalah, sempurnalah. Dan tidak akan pernah berubah menjadi saya sudah sempurna. Hanya akan selalu menjadi suara Yesus yang mengatakan kepadaku, hendaklah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Teruslah belajar hidup melampaui yang biasa. Karena itulah sebenarnya kasih Kristiani yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Sempurna. Tentu kita semua percaya bahwa selaku umat manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan Yesus menuntut kita untuk sempurna. Sempurna dalam hal kualitas sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang mampu melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan karena kehendak diri sendiri atau keinginan hati sendiri, tetapi karena kehendak Allah
untuk memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini akan mengubah kehidupan kita selanjutnya untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan kiranya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kami sekalian. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam keluarga, terlebih khusus dalam setiap tugas pelayanannya. Terima kasih juga sudah ikut berbagi di acara ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya kami terus mengingatkan kepada kita sekalian, jika ada di antara kita yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat nantinya, silakan menuliskan pokok-pokok doa pada live chat dan akan didoakan oleh Bapak Pendeta dalam doa syafaat nanti. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mendengarkan satu pujian, Jadikan Aku Indah. Memandang
Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan dan ada waktu untuk merenungkannya, ada waktu untuk berbagi. Juga kami bersyukur betapa dengan banyak cara di masa-masa yang sulit ini Engkau menyatakan kesetiaan-Mu memelihara hidup kami. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh terus dikembangkan secara kreatif oleh anak-anak-Mu di Jemaat Rantepao. Seperti juga melalui program Lentera Malam. Di sini ada anak-anak muda yang berbakat dan mau melayani. Melalui puji-pujian, melalui keahlian memainkan musik, dan memfasilitasi sehingga semua bisa kami nikmati secara virtual. Terima kasih ya Tuhan, semoga berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup anak-anak-Mu ini dan mereka dapat terus memaksimalkan pencapaian-pencapaian dalam pelayanan sesuai dengan karunia-karunia yang Engkau berikan. Bukan supaya kami mendapat apa-apa, tapi karena inilah yang dapat kami lakukan, bagian kecil yang dapat kami persembahkan kepadamu atas hidup yang Engkau beri, atas anugerah keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan, orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang dalam proses pemulihan. Ada Ibu Sarce Pelangiran dan cucu Afgan, ada Bu Marta Sama Busa, juga orang tua atau mama dari penatua Pethain Tioki di Manokwari, Ibu Diaken Harni, Atin Binarni, orang tua dari Ivana Julia, Ibu Rita Toding, adik dari Esther Dudung, juga ada Ibu Ruth Bandaso, orang tua dari Yulianti dan Nenek Andar. Tentu ada yang kami tidak catat, kami tidak ketahui. Hanya Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka tetap kuat, sabar dalam menanggung derita, dan atas berkat Tuhan melalui perawatan yang diberikan mereka bisa pulih kembali. Kami mendoakan secara khusus anak kekasih Gracia Violeta yang menghadapi ujian akhir di SMA di Jakarta. Kami berdoa untuk anak-anak dari Ibu Sarce Ruba yang dalam pekerjaan di tempat yang Tuhan tentukan. Juga kami berdoa untuk Ratnawati agar bisa segera ditemukan. Juga kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak muda kami yang sedang tumbuh dalam berbagai cara yang Tuhan mungkinkan di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di dalam masyarakat. Semoga generasi muda kami terpelihara dan bertumbuh dengan baik, sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sadar betapa banyak sekali ancaman, betapa banyak bahaya yang mengintai kehidupan dari generasi muda kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka rusak. Engkau tidak akan membiarkan mereka kehilangan arah dan mengalami ketiadaan makna hidup. Engkau sendirilah yang akan mengantar mereka meraih masa depan yang lebih baik. Engkau sendirilah yang akan memeliharanya sehingga juga tumbuh menjadi murid-murid Kristus yang sungguh bersukacita bahwa mereka pun dipanggil untuk hidup sempurna, meniru kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan,
kami berdoa untuk keluarga Peter Mari yang sedang berduka. Berilah penghiburan dan mungkinkanlah segala sesuatu yang menjadi jalan biasa tanggung jawab kami di dalam semuanya itu. Semoga nama Tuhanlah yang dimuliakan ketika mereka semua boleh kuat dan terhibur dan dapat melalui masa-masa berduka bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan, usaha, dan berbagai aktivitas pelayanan masing-masing kami di tengah-tengah keluarga, di jemaat ini dan di dalam masyarakat. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kami, khususnya sebagai umat manusia yang sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Doa kami kiranya pemerintah kami dan semua yang mengambil tanggung jawab dalam pertolongan Tuhan sendiri dapat melakukan yang terbaik untuk usaha kami bersama, menjaga kualitas hidup dan memelihara kelangsungan hidup kami di dunia ini. Tentu saja hanya dalam anugerah-Mu dengan terus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dalam ibadah live Lentera Malam Jemaat Rantepao yang boleh kita laksanakan pada malam hari ini. Juga kita sekalian terus bersama-sama mendoakan orang tua kekasih dari Bapak Gently Kinaya Ruga, di mana orang tua dalam masa tuanya di Makassar. Tuhan senantiasa memberkati dalam segala kehidupannya saat ini, dan juga dukungan doa bagi keluarga Lala Gitia yang saat ini sedang berduka di Makassar. Kiranya Tuhan senantiasa menghiburkan keluarga yang berduka, sehingga senantiasa dikuatkan dalam duka yang dialami pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa saudara-saudara sekalian yang saat ini hadir dalam live chat. Salam kasih buat saudara-saudara terkasih. Ada Saudara Markus Tanga Salubongga, Armianti Kuna, Ivana Julia Sarce Palangiran, Marta Roma Andilolo, Niko Pate, Julise Pati Napi Tupulu, Takari Palinggi, Ibu Dina Paraapak, Gently Kinaya Ruga, Sarce Ruga, Hermin Gantina, Niko Palinggi, Krisnawati, Nelly Pakan, Anton Sampelambau, Petrus Seseng, Bapak Pit Hentioki, Lita Triana, Simon Malewa, Reski Permatasari, Emi Manginte, Rey Pasang, Yesaya Yan Puntu, Freddy Balapadang, Edi Ningsi, Evan Amai, Yones Peroro, Hermin Sonda, Bertin Gasong, Asnaujun, Rita Toding, Bapak Hendrik Lebang, Kristina Maroko, Kori Siruru, Marta Samabusa, Nelly Paliling, Immanuel Gelvin, Delviana Meliana Balik, Esther Dudung, Lambertus Tota, Ibu Adriati Arijana Toban, Sarce Palangiran, Yoram Datuan, Yulianti Grace, Lewa Padang, Lala Gitia, Esrom Pakidi, iya,
Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan kali ini. Jangan lupa untuk tetap setia mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 7:30 malam. Dan jangan lupa untuk terus like dan subscribe channel kami untuk terus mendapatkan informasi yang lebih lanjut di seputaran pelayanan di Jemaat Rantepau di tempat ini. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti